Kiko si kuda laut dan Mutiara pasang surut seekor kuda laut kecil yang bisa melihat alunan melodi laut harus menemukan Mutiara pasang surut yang legendaris untuk melindungi rumahnya, Karang Warna, dari ancaman mesin bor bawah laut milik manusia. Kiko, kuda laut, protagonis. Sedikit penakut tapi punya hati yang besar. Ia memiliki kemampuan unik untuk melihat suara dan arus laut sebagai pita-pita cahaya berwarna-warni. Nenek Penyu, penjaga kebijaksanaan Karang Warna. Sangat tua, tenang, dan bijaksana. Kapit, kepiting, sahabat Kiko. Kuat, sedikit pemarah, tapi sangat setia. Kapitnya sangat kuat. Luna, lumba-lumba. Ceria, cepat, dan tahu setiap sudut lautan. Bertugas sebagai pemandu. Gurita, ahli penyamaran dan pemecah teka-teki. Bisa berubah warna dan bentuk. Karang Warna. Pagi dunia bawah laut yang sangat indah dan penuh warna. Terumbu karang berwarna pelangi, anemon yang menari-nari, dan ribuan ikan kecil berkilauan seperti permata. Ini adalah Karang Warna Kiko si kuda laut sedang bermain kejar-kejaran dengan gelembung udara. Baginya, lautan tidak sunyi. Ia melihat arus laut sebagai pita-pita cahaya berwarna biru dan emas yang mengalir dengan indah. Kicauan ikan-ikan badut terdengar seperti not-not musik berwarna jingga di matanya. Luna bereaksi, berenang melesat melewati Kiko. Kiko berkata, "Ayo lebih cepat." "Kau bergerak seperti siput laut." Kiko bereaksi, tertawa. "Aku sedang menikmati musiknya, Luna. Arus pagi ini menyanyikan lagu yang indah." Tiba-tiba, sebuah getaran hebat terasa, air menjadi keruh. Muncul sebuah suara dengungan rendah yang memekakan telinga. Bagi Kiko, suara itu terlihat seperti gelombang bergerigi berwarna abu-abu kusam yang merusak pita-pita cahaya yang indah. Ikan-ikan kecil berhamburan panik. Warna-warni karang mulai terlihat sedikit pucat. Dari kejauhan terlihat siluet sebuah mesin bor bawah laut raksasa milik manusia. Mesin itu bergerak lambat, menghancurkan apapun yang dilewatinya, dan meninggalkan jejak pasir keruh yang gelap. Capit, berkata si Yuna, keluar dari celah karang capitnya teracung. "Apa itu? Berisik sekali." "Rumahku sampai bergetar." Semua penghuni Karang Warna berkumpul di alun-alun utama dengan cemas. Nenek Penyu berenang dengan tenang ke tengah-tengah mereka. "Nenek Penyu, tenanglah anak-anakku. Yang kita hadapi adalah kegelapan yang berdengung. Mesin buatan manusia. Jika ia mencapai Karang Warna, rumah kita akan hancur." Kiko berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Nenek?" Nenek Penyu berkata, "Ada satu harapan. Sebuah legenda kuno tentang Mutiara pasang surut. Mutiara itu tidak hanya bersinar, tapi juga bisa mengharmoniskan seluruh lautan. Jika kita bisa menemukannya, ia akan menciptakan arus pelindung yang akan mendorong mesin itu menjauh dari rumah kita." Gurita bereaksi. Muncul dari balik karang, warnanya berubah-ubah. Tapi legenda itu juga menyebutkan bahwa mutiara itu tersembunyi dan dilindungi oleh 3 ujian lautan. Luna berkata, "Aku tahu jalan menuju lokasi ujian pertama. Bangkai kapal karam di palung kegelapan." Capit berkata, "Aku akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan kita." Kiko bereaksi, melihat teman-temannya lalu ke arah Karang Warna yang mulai meredup. "Aku ikut. Aku mungkin kecil, tapi aku akan membantu melindungi rumah kita bangkai." Kapal karam. Siang Kiko, Luna, Capit, dan Gurita tiba di sebuah kapal karam yang besar dan menyeramkan. Suasana gelap dan hening. Gurita berkata, "Ujian pertama ada di dalam sini." Teka-tekinya berbunyi, "Aku memiliki jantung yang tidak berdetak, namun aku menceritakan waktu yang telah lewat." Mereka masuk ke dalam kapal. Di ruang kapten, ada berbagai macam benda. Capit berkata, "Jantung yang tidak berdetak, mungkin peti harta karun itu." Capit mencoba membuka peti dengan capitnya tapi gagal. Kiko berkonsentrasi. Ia mencoba melihat suara di dalam kapal itu. Semuanya sunyi kecuali satu benda. Sebuah lonceng kuningan besar di tengah ruangan mengeluarkan gema samar yang sangat tua. Terlihat seperti lingkaran cahaya redup di mata Kiko. Kiko berkata, "Lonceng itu jantung kapal." Gurita menggunakan tentakelnya untuk memukul lonceng itu. Terdengar bunyi dentang yang dalam. Sebuah kompartemen rahasia di bawah lonceng terbuka, memperlihatkan sebuah kepingan kerang pertama yang bersinar. Di atasnya terukir gambar gua dengan banyak cahaya. Luna berkata, "Aku tahu tempat itu. Itu gua ubur-ubur bercahaya." "Ayo!" Suara ceria dan bersemangat. "Hebat! Tim Karang Warna berhasil melewati ujian pertama." Tapi mesin bor raksasa terus mendekat dan waktu mereka semakin sedikit. Apakah Kiko dan kawan-kawan akan berhasil? Kita semua berharap begitu, kan? Ayo kirimkan semangat kita kepada mereka dengan cara menekan tombol like untuk petualangan seru ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan 1 detik pun dari misi penyelamatan bawah laut ini. Setiap dukungan dari kalian adalah gelombang kekuatan untuk mereka.